Mas Reva, kita ngopi dulu. Langsung sana ya? Oke, boleh nih. Nampaknya udah disiapin langsung nih, spesial untuk Jak TV ya Bang Andre ya. Sorry ya. Ya. Sederhana aja nih, aduh. Alhamdulillah. Berarti ini boleh sambil ngeteh ya? Silakan kita minum dulu. Ya. Mohon maaf pemirsa, kita minum dulu teh sedikit. Alhamdulillah, makasih Bang Andre. Baik, ya, kita akan melanjutkan perbincangan ini Bang Andre terkait dengan KPI sendiri. Sebenarnya menurut Bang Andre, media-media konvensional sudah memberikan tayangan-tayangan berkualitas belum sih saat ini? Ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu mempunyai parameter kualitas atau tidaknya dengan saat ini dalam periodisasi ini kita konsentrasinya lebih kencang bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Baik. Harapannya sederhana, semua perguruan tinggi itu menjadi TV Watch dari KPI. Sehingga mereka menilai setiap 3 bulan kita dulu ada evaluasi setiap masing-masing konten program yang sudah diberikan kepada perguruan tinggi untuk ditonton kemudian disimak. Disitulah penilaian. Rata-rata semua televisi itu sudah menjadi baik, Mas Reva. Kalau Mas Reva lihat dulu kita ada yang dulu sempat Warkop DKI itu terbuka dan sebagainya. Sekarang kan di blur semuanya. Kemudian eksploitasi rata-rata tidak muncul. Tetapi yang permasalahannya adalah memang kita itu miskin kreatif konten. Sehingga kita kalah dengan negara-negara yang dikategorikan bertumbuh kontennya seperti Korea. Sehingga kita lebih banyak konsumtif dalam hal itu. Konten-konten yang kita munculkan hanya konten-konten yang ya mohon maaf, yang kira-kira live-nya lama, kemudian ngoceh kemana-kemari, sehingga orang beranggapan kok nggak ada substansi begitu. Padahal itulah ruang kreativitas yang bisa dimaksimalkan oleh televisi dalam hal konten-konten yang cukup dianggap milenial katanya. Nah ini yang kadang-kadang berdebat. Tapi beda dengan misalnya segmentasi televisi news misalnya kategorinya news itu kan lebih pemberitaan, lebih lebih khusus ya. Nah, saya sih dari pengaduan tiap tahun semakin lama semakin berkurang dan itu terlihat bahwa dan juga sanksi-sanksi yang diberikan juga tidak terlalu itu menjadi tolak ukur pastinya ya. Betul. Karena tidak ada lagi yang bisa jadi parameter kecuali regulasi itu sendiri kan. Tetapi kita malah mendorong apa sih permasalahannya yang menjadi kurang di konten-konten Indonesia saat ini, misalnya kita mendorong program anak, Mas Reva. Kita sangat concern dengan anak. Kenapa? Karena rata-rata yang menonton televisi ini adalah anak-anak yang bertumbuh yang kena langsung terpaan terhadap konten. Jadi kita selalu mengapresiasi, oleh sebab itu KPI dalam periodisasi yang lalu juga kita mengadakan namanya Anugerah Ramah Anak. Jadi televisi dan apa-apa yang menjadi ramah anak. Nah, kenapa itu kita dorong? Karena ini menjadi sasaran KPI. Karena kalau yang lain sudah diukur, Mas Reva, misalnya di TV itu udah ada kodenya SU semua umur. Dewasa tuh jam 10 malam boleh pukul-pukulan, boleh kalau misalnya darah boleh kelihatan, iklan rokok boleh. Itu sudah diatur. Jam 10 tadi ya. 10. Nah, yang lain-lainnya anak-anak ini, nah ternyata miskin kreatif konten di anak. Akhirnya kita dorong animasi anak Indonesia, program-program anak. Sekarang udah bertumbuh sekarang, pelan-pelan ya, sudah bertumbuh. Kalau boleh kita kalau ada riset media dalam hal ini, dari tahun ke tahun, lihat aja program anak pasti bertumbuh. Jadi itu salah satu regulasi memang sedang diterapkan oleh KPI sejauh ini ya. Betul. Nah ini terkait dengan regulasi, sebenarnya batasannya tuh seperti apa sih Bang? Terkait dengan dunia hiburan ataupun pemberitaan? Sebenarnya begini, saya selalu mengandaikan bahwa undang-undang kita ini disederhanakan dalam bahasa keseharian. Salah satunya adalah apa yang kita produksi ini layak nggak anak kita tonton atau saudara kita tonton atau keluarga kita tonton. Kalau layak, ciptakan produksi kontennya itu gitu. Tapi kalau misalnya tidak layak, jangan diproduksi. Itu saja sederhana. Jadi nggak usah harus dilarang ini nggak boleh itu. Soalnya kita menggebiri kreativitas. KPI bukan begitu juga tugasnya begitu. Nah, terkait dengan regulasi tadi kan pasti adalah beberapa media-media memang masih keluar dari batasan. Nah, untuk memberikan efek jerah ini sanksi hukuman dari KPI sendiri apa sih? Rata-rata yang menjadi masalah adalah infotainment ya, karena bicara privasi, kemudian aib orang, kemudian bikin orang berantem, nah itu yang sering. Kalau di news, orang selalu komplain dengan pemberitaan. Nah, karena news ini kita nggak bisa bertindak sendiri, kita butuh Dewan Pers, apakah ini berimbang atau tidak, secara konten dan sebagainya. Sanksi-sanksi yang kita lakukan sesuai dengan undang-undang, itu sanksi pertama itu pasti kita peringati. Karena ini industri kreatif nggak langsung dibunuh ya.
Ketika di industri ini kita peringati, kalau mereka ngulang lagi, kita beri keteguran. Keteguran ini ada levelnya sampai teguran 3 kali. Kalau tidak juga mengindahkan, pasti kita lakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap terhadap program. Untuk program tersebut? Ya. Itu hal yang sering kita lakukan. Tapi juga ada, apakah berarti harus nunggu 3 teguran? Enggak juga mekanismenya. Kalau teguran 1 tiba-tiba terlalu ekstrim di selanjutnya, pasti kita lakukan misalnya pengurangi durasi tayang dan sebagainya. Itu clear di sana. Semangatnya adalah kita tidak membunuh industri. Karena industri ini kan juga padat karya kerja dan sebagainya. Tetapi industri harus memahami frekuensi yang dipakai ini adalah untuk kepentingan publik. Jadi gunakanlah semaksimal mungkin untuk kebaikan publik. Tapi Pak Andre, seperti kita ketahui ada beberapa program memang sempat diberhentikan sementara oleh KPI. Tapi kok tiba-tiba muncul lagi, ini sebenarnya acuannya seperti apa? Jadi begini, KPI itu tidak bisa masuk kepada host atau instrumen artis dan sebagainya. KPI itu berhadapan dengan owner peminjam frekuensi atau CEO di situ. Kami pasti menyurati CEO itu. Dan oleh sebab itu CEO atau lembaga penyiaran itulah yang akan mendiskualifikasi artis-artisnya. Ada candaan kan, oh KPI sudah diberhentikan, nanti mereka ganti judul. Nah ini kan kreativitas kan susah ya. Kecuali dibikin undang-undang, apabila misalnya ini tidak boleh tayang, maka tidak boleh artisnya, produsernya, tim kreatifnya tidak boleh lagi tampil. Lah itu jelas ya. Tapi kan nggak begitu. Nah ini yang saya bilang bahwa ini industri ini kan ada nilai ekonomi di sana, dan ini adalah creativity. Dan ini menjadi PR juga bagi kita yang besar. Di Indonesia ini hanya 1 lembaga rating yang diakui secara industri dalam iklan. Ya kita tahulah ini private company dari luar. Nah, kalau lembaga ini menyatakan bagus, pasti episode misalnya sinetron, pasti akan bertambah sinetron itu. Jadi kalau ada candaan itu sinetron terpanjang di dunia itu hanya di Indonesia. Kenapa? Iya panjang sekali sampai 2000-an. Betul. Di drama Korea sinetron pasti sebagus-bagusnya. Apa sih program bagus misalnya sinetronnya drama Korea Descendant of the Sun misalnya. Mentok kan berapa episode sih? Nggak ada lagi lanjutannya. Tapi di Indonesia nggak. Kalau bagus besok stripping lagi. Terus. Karena ternyata ratingnya baik nih, ternyata gitu ya. Kita sadar kalau di kuliah saja atau pekerjaan kalau disuruh tugas cepet-cepet pasti asal jadi. Betul. Ya kan? Justru itu riset kalau dokter tuh agak lama. Nah, ini yang jadi jeleknya. Akhirnya apa? Setiap scriptwriter pasti menciptakan yang cepat-cepat instan. Akhirnya ya, mohon maaf, sedikit saja yang ada substansinya, selebihnya hanya bumbu-bumbu saja di konten-konten seperti sinetron. Berarti memang ada beberapa ranah yang tidak bisa dimasuki oleh KPI di dalam hal ini ya, Betul. Bang Andre. Nah, kira-kira ada nggak sih undang-undang dari KPI sendiri yang perlu direvisi agar bisa on the track ataupun digarap lagi? Ya, di Amerika itu pernah kejadian Janet Jackson katanya pernah buka baju dan tiba-tiba di-fine atau didenda langsung kepada artisnya. Kedepan mungkin undang-undang baru ini akan masuk ke level denda itu. Jadi karena ini industri harus lawan dengan ekonomi kan begitu. Jadi tidak hanya sekedar sanksi hukum pendekatannya bahwa berhenti kemudian ini tidak ada efek jera seolah-olah dan sebagainya. Tetapi menurut saya pemberhentian itu juga efek jera karena mereka juga harus memberhentikan produser, tim kreatif, nggak ada lagi tayangannya kan juga nggak bagus. Nah ke depan kita berharap seperti di Turki ada 3-6% kalau misalnya revenue iklannya apabila program itu melanggar akan masuk ke PNBP negara misalnya. Nah hal ini mungkin jadi perhatian kan kalau ini, kalau kita salah nih bisa didenda kan biar begitu ada ya. efek jerahnya lah kurang lebih begitu ya. Lebih real ya. Mungkin lebih itu pandangan saya gitu ya. Sebenarnya menurut Bang Andre perlu nggak sih literasi terhadap media ini? Sangat perlu. Karena begini, saya melihat literasi media itu salah satunya bukan hanya untuk media itu sendiri, karena media itu kan seperti pada karya, kadang quality control itu tidak paham. Misalnya dulu saya masih ingat tuh dilarang mengeksploitasi bokong dada dan paha misalnya. Nah orang beranggapan asal bokong dada dan paha pasti di blur, sehingga ada atlet renang mau diwawancara di blur dari leher sampai ke kaki. Karena apa? Quality control nggak paham undang-undangnya. Ada lagi yang namanya patung di blur katanya, ada kartun di blur asal kelihatan. Nah ini kan nggak menarik. Karena apa? Karena menyalahgunakan kewenangan seolah KPI yang melarang, sehingga KPI yang dibully. Nah hal begini kan harus di-thread. Akhirnya kita masuk ke media, ada sekolah P3SPS namanya, Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang setiap bulan kita lakukan. Tetapi karena keterbatasan anggaran, jadi kurang maksimal kadang-kadang karena perwakilan-perwakilannya saja yang hadir. Kedua adalah kita meliterasi masyarakat. Masyarakat banyak tidak paham bahwa kalau jam sore itu adalah jamnya ada kodenya remaja bimbingan orang tua. Kalau misalnya remaja, ya udah ganti aja kanalnya. Kalau ada jam dewasa, saya pernah itu disurati
Itu kenapa itu dibolehkan pukul-pukulan? Saya cek, ternyata jam 22, anak kami menonton. Berarti kan kesalahannya dari ibunya, kenapa anak disuruh nonton jam 22 malam, kan begitu? Berarti memang selain pelaku, masyarakat pun perlu diedukasi. Harus diliterate. Jadi gimana caranya, ini pemahamannya harus clear di situ. Jadi banyak saluran kanal TV, banyak saluran radio yang sebenarnya bisa jadi opsi pilihan. Jadi jangan, kemarin ada demonstrasi di depan KPI menyatakan, tolong tutup televisi ini, karena begini. Saya bilang, senafi itukah yang namanya televisi itu sehingga harus dibungkam, semua harus tutup dan semua jadi pengangguran. Saya bilang kan, apa yang menjadi dasar itu yang diperbaiki kan begitu. Itu salah satu kita bagaimana membangun penyiaran yang sehat dan berkualitas Indonesia. Dan sejauh ini jalan literasi yang diberikan oleh KPI kepada masyarakat dalam bentuk apa, Bang? Karena kami lembaga negara bukan lembaga eksekutif, jadi anggaran juga terbatas, Mas Reva. Yang kita lakukan adalah basisnya partisipatif. Jadi kita bangun misalnya ada forum masyarakat peduli penyiaran di daerah-daerah, tapi tidak semua provinsi ya. Terus ada lagi yang namanya dengan perguruan tinggi yang sudah jalan ke 12 perguruan tinggi negeri. Kemudian ada lagi yang namanya misalnya program-program kita mencoba meliterasi dengan cara langsung terjun ke sekolah-sekolah. Nah ini teman-teman Komisi Penyiaran Daerah juga melakukan hal yang sama ke daerah. Ini cara ikhtiar kita untuk memberikan pesan ke masyarakat bahwa undang-undang itu begini loh bunyinya. Jadi nggak senyamannya misalnya tidak suka dangdut, matikan dangdutnya. Nggak suka rock, matikan rocknya, rock and roll atau apa. Itu kan sesuatu like and dislike. Ini kan heterogennya harus dihargai, kan begitu Mas Reva. Berarti memang kita harus menghargai tadi ya, heterogen tadi dengan cara seminimal mungkin ataupun semaksimal mungkin nih Bang. Betul. Baik, dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan sesudah berikut ini, tetaplah bersama kami.